Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, jadi untuk di video kali ini saya akan membagikan cara membuat garnish bunga mawar versi pengukir legendaris ya teman-teman. Untuk langkah awal, wortelnya kita potong terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Dan untuk wortelnya usahakan teman-teman memilih yang ukuran besar ya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa kupas terlebih dahulu, ini bagian kulitnya teman-teman. Kita bisa kupas dengan cara seperti ini. Untuk posisi pisaunya ini agak serong ke atas teman-teman ya. Jadi nanti hasil dari kupasannya atau bentuk wortelnya nanti bisa mengerucut teman-teman. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya kayak gimana ya. Dan selain itu teman-teman juga bisa menggunakan peeler ya untuk mengupasnya. Jadi boleh juga teman-teman menggunakan peeler. Nah, jadi seperti ini bentuknya teman-teman, sedikit agak mengerucut ke bawah ya. Lalu untuk proses selanjutnya kita bisa mulai untuk membuat kelopaknya ya. Kita bisa mulai gores. Untuk di bagian ini tipis dulu ya, lalu ini agak dalam, sedikit kita belokkan. Lalu untuk bagian bawahnya tipis lagi. Lalu kita bisa buang di bagian ini teman-teman. Kita buang terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu bagian ini juga kita rapikan, kita buang terlebih dahulu ya. Tipis saja ini. Dan ini masih ada sudut-sudut yang harus dirapikan dulu ya sebelum kita bentuk kelopak lagi, kelopak yang kedua. Ini harus kita rapikan dulu sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini teman-teman ya, sampai benar-benar halus. Lalu kita bisa mulai bentuk kelopak yang kedua. Ini pengambilannya harus dari bagian bawah kelopak yang pertama teman-teman ya. Nah, kita buat lagi kelopaknya seperti ini. Nah, ini tipis. Lalu kita buang. Di bagian bawahnya ini kita buang agak tebal ya. Kita buang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau goresannya teman-teman pas, itu nanti lepasnya bisa mudah teman-teman. Nah, ini kita buang lagi. Lalu untuk bagian sudutnya harus tetap kita rapikan dulu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita bentuk kelopak selanjutnya, untuk bagian yang masih ada sudut-sudutnya itu harus kita rapikan terlebih dahulu sampai benar-benar halus. Setelah halus baru kita bisa mulai untuk bentuk kelopak yang selanjutnya. Sama untuk pengambilannya harus dari bagian bawah kelopak yang nomor 2 ya, yang kedua. Kita bentuk lagi. Lalu kita buang lagi di bagian bawahnya seperti ini, sama caranya. Nah, kita buang, lalu kita rapikan. Ini kita buang dulu juga bagian pinggirnya. Nah, ini masih ada sudut. Nah, ini kita rapikan. Kita rapikan dulu sampai benar-benar halus seperti membentuk bulatan ya. Kita rapikan. Setelah rapi baru kita bisa setelah rapi seperti ini ya, baru kita bisa buat kelopaknya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini agak dalam ya waktu di bagian atasnya. Lalu untuk bagian bawahnya ini agak tipis saja, tipis. Nah, lanjut kita buang bagian bawahnya, agak tebal ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa buang lagi bagian pinggirnya dan kita rapikan. Ini untuk bagian sudut-sudutnya harus kita rapikan supaya halus terlebih dahulu ya, baru kita bisa buat kelopak lagi. Nah, ini harus kita rapikan. Tiap-tiap sudut ini harus kita rapikan supaya rata dan halus seperti ini. Nah, baru kita bisa mulai buat kelopaknya lagi. Nah, ini di bagian atasnya ini agak dalam ya teman-teman goresannya. Lalu kita bisa buang bagian bawahnya, sama agak tebal ini ya, kita buangnya. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya, setelah kita bentuk kelopak seperti ini, 5 kelopak ya. Nah, untuk di bagian tengahnya ini harus kita rapikan terlebih dahulu teman-teman. Kita rapikan. Kita bentuk bulatan terlebih dahulu. Nah, kita buang agak tebal ini teman-teman ya,
dan posisinya juga pisaunya agak serong, jadi nanti hasilnya bisa agak mengerucut teman-teman ya. Kita bentuk bulatan ya. Nah, ini harus rapi juga ya teman-teman ya, harus membentuk bulatan seperti ini. Nah, hasilnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat kelopak yang layer kedua teman-teman. Untuk cara pengambilannya, untuk kelopak layer yang kedua ini teman-teman ya, harus berada di tengah-tengah di antara dua kelopak luar teman-teman. Nah, harus berada di tengah-tengah ya, di antara dua kelopak luar. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa buang sama ya, di bagian bawahnya kita buang agak tebal ini. Nah, kita buang seperti ini. Lalu kita bisa rapikan ya, untuk bagian sudut ini teman-teman. Kita rapikan hingga membentuk bulatan terlebih dahulu seperti ini. Baru kita bisa buat kelopak selanjutnya. Cara pengambilannya sama teman-teman ya, jadi harus berada di bawah kelopak yang pertama. Supaya apa? Supaya kelopaknya itu bisa terlihat tumpuk teman-teman. Nah, ini ada sudut, harus kita rapikan dulu. Pokoknya teman-teman, setelah kita membuat kelopak, ada sudut itu harus kita rapikan dulu hingga membentuk bulatan, baru kita buat kelopaknya lagi. Nah, seperti ini, kita buang dulu. Nah, sudutnya kita rapikan dulu hingga membentuk bulatan. Terus seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman mungkin bisa menggunakan bahan selain wortel ya, mungkin bisa juga pakai bahan labu siam yang lebih soft atau yang lebih empuk ya. Bisa juga teman-teman menggunakan bahan lobak, karena untuk wortel ini mungkin sedikit agak keras ya. Tapi teman-teman kalau menggunakan wortel yang jenis beras tagi seperti yang saya pakai ini teksturnya sedikit agak empuk sih, jadi tidak terlalu keras wortelnya. Untuk latihan, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan bahan yang soft saja. Bisa menggunakan labu siam atau lobak. Nah, ini lanjut teman-teman ya. Kita akan buat layer yang ketiga. Sebelum kita buat layer yang ketiga, ini harus kita rapikan terlebih dahulu. Ya, sama ya. Harus kita bentuk bulatan terlebih dahulu. Hingga membentuk bulatan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Baru kita bisa mulai untuk membuat kelopak layer ketiga. Nah, setelah rapi seperti ini, kita bisa mulai untuk membuat kelopak yang layer ketiga. Caranya sama ya, jadi pengambilan kelopaknya itu harus berada di tengah-tengah di antara dua kelopak layer yang kedua teman-teman. Jadi harus berada di tengah-tengah. Nah, setelah seperti ini lanjut, tinggal mengikuti saja ya. Kita buat layer yang ketiga. Nah, ini pengambilannya sama teman-teman. Untuk kelopak yang kedua, layer ketiga ini ya, pengambilannya harus berada di bagian bawah kelopak yang pertama supaya terlihat tumpuk. Untuk teman-teman yang belum berhasil untuk membuat garnish bunga mawar seperti ini, semoga teman-teman tetap semangat latihan ya, karena konsisten latihan itu sangat penting sekali teman-teman. Jika teman-teman konsisten latihan dan teman-teman juga harus berani untuk mencoba ya. Jika hari ini mungkin gagal untuk membuat garnish bunga mawar, harus dicoba lagi. Mungkin besok atau mungkin nanti harus coba lagi. Saya yakin pasti teman-teman bisa kok. Tetap semangat latihan ya. Dan teman-teman mungkin bisa juga sambil praktek ya. Jadi sambil melihat video sambil praktek. Wah, pasti cepat bisa nanti. Semangat ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman ya, hampir terselesaikan. Tinggal kelopak di bagian tengahnya saja ini.
Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat cantik sekali ya. Garnish mawar dari bahan wortel. Dicoba teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bisa membantu ya untuk teman-teman yang sedang belajar untuk membuat garnish si bunga mawar. Oke. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. See you the next video. Wassalamualaikum. Bye bye.